Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Irna Novita dari jurusan Akuntansi, Prodi Akuntansi Manajerial kelas AM2B. NIM 4.44.19.1.14. Di sini saya bersama teman saya Krisda Marsari akan memaparkan mengenai pajak penghasilan secara umum. Topik pembahasan yang akan kami sampaikan dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama ada subjek PPh, kemudian yang selanjutnya ada objek PPh, kemudian yang selanjutnya ada penghitungan PPh, yang selanjutnya yang keempat yaitu ada tarif penghitungan PPh, kemudian yang terakhir yaitu ada peraturan PPh lainnya. Sebelum kami menjelaskan mengenai PPh, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih yang dimaksud tentang penghasilan. Jadi menurut pasal 4 ayat 1 UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada pajak penghasilan itu sendiri. Nah, untuk dasar hukum pajak penghasilan yaitu UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh itu sendiri. Topik pembahasannya selanjutnya yaitu mengenai subjek dari PPh. Subjek dari PPh sendiri yaitu yang pertama ada orang pribadi, kemudian yang selanjutnya ada warisan yang belum terbagi, kemudian selanjutnya ada badan. Badan ini maksudnya adalah perseroan terbatas, komanditer, perseroan lain, BUMN maupun BUMD, firma, kongsi, koperasi, yayasan sosial, perkumpulan, organisasi sosial politik, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, reksadana, dan lain-lain. Kemudian ada bentuk usaha tetap yaitu tempat kedudukan manajemen, cabang, perwakilan, maupun gedung kantor, pabrik, bengkel. Kemudian ada pertambangan, ada proyek konstruksi, dan agen perusahaan yang tidak berkedudukan di Indonesia. Baik, untuk selanjutnya yaitu yang tidak termasuk dalam subjek pajak. Yang pertama itu ada kantor perwakilan negara asing, kemudian ada pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat, kemudian atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia. Kemudian di Indonesia mereka tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaan tersebut. Kemudian negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Kemudian yang ketiga yaitu ada organisasi-organisasi internasional dengan syarat yaitu Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggotanya. Topik yang kedua yaitu ada objek pajak. Dalam kelompok penghasilan terdapat dua macam, yaitu ada yang merupakan objek dan ada yang merupakan non-objek. Kemudian untuk penghasilan objek pajak itu termuat dalam pasal 4 ayat 1. Nah, dalam penghasilan yang merupakan objek pajak itu terdapat dua atau bersifat dua, yaitu bersifat tidak final dan bersifat final. Untuk maksud dari bersifat tidak final yaitu pembayarannya itu di muka atau dapat dikreditkan. Sedangkan bersifat final yaitu objek pajak tersebut itu pelunasannya itu tidak dapat dikreditkan.
Kemudian untuk penghasilan non-objek itu termuat dalam pasal 4 ayat 3. Untuk selanjutnya penghasilan objek pajak yang termuat dalam pasal 4 ayat 1 yang selanjutnya yaitu ada penerimaan kembali pembayaran pajak yang dibebankan sebagai biaya, kemudian ada bunga, kemudian ada dividen, kemudian ada royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Selanjutnya ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Selanjutnya ada penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Dan selanjutnya ada keuntungan dari pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang selanjutnya ada keuntungan selisih kurs mata uang asing. Dan selanjutnya ada selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Penghasilan objek pajak pasal 4 ayat 1 selanjutnya yaitu ada premi asuransi, ada iuran yang diterima atau diperoleh dari perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha. Kemudian ada tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Kemudian ada penghasilan dari usaha berbasis syariah, kemudian ada imbalan bunga, dan yang selanjutnya ada surplus Bank Indonesia. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai penghasilan PPh final yang termuat dalam pasal 4 ayat 2, yaitu yang pertama ada penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya. Selanjutnya ada penghasilan berupa hadiah undian. Ada juga penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya. Kemudian ada penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan dan lain-lain. Kemudian ada penghasilan tertentu lainnya. Yang selanjutnya mengenai penghasilan non-objek yang termuat dalam pasal 4 ayat 3. Yang pertama itu ada bantuan atau sumbangan. Kemudian ada harta hibahan yang diterima oleh keluarga yang merupakan keluarga saudara atau dalam satu garis keturunan lurus 1 derajat. Kemudian ada warisan, ada harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Kemudian ada penggantian atau imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan yang diterima oleh wajib pajak atau pemerintah. Kemudian ada pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi. Kemudian selanjutnya yaitu ada dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri. Yang selanjutnya ada iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi pekerja maupun pegawai tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun. Selanjutnya ada juga bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham. Kemudian dihapus atau bunga obligasi yang diterima oleh perusahaan reksadana. Penghasilan non-objek selanjutnya yang termuat dalam pasal 4 ayat 3 yaitu ada penghasilan yang diterima perusahaan modal Ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Selanjutnya ada beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Untuk penghasilan non-objek selanjutnya yaitu ada sisa lebih yang diterima atau diperoleh oleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan. Kemudian ada bantuan santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu. Kemudian topik ketiga yaitu ada tarif penghitungan PPh. Besarnya penghasilan tidak kena pajak atau biasa kita sebut PTKP dalam pasal 7
Pengumuman PMK nomor 101/PMK 010/2016 berlaku per 1 Januari 2016. Yang pertama yaitu untuk wajib pajak orang pribadi, yaitu dikenakan sebesar 54 juta. Kemudian untuk tambahan bagi wajib pajak yang telah menikah atau telah kawin itu dikenakan sebesar 4.500.000. Kemudian ada tambahan untuk seorang istri apabila penghasilannya tersebut digabungkan dengan penghasilan suami, maka akan dikenakan tarif PPh sebesar 54 juta. Kemudian tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dalam satu garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, yang dihitung itu maksimal 4 tanggungan atau 4 orang yang masing-masing besarnya itu dikenai tarif PPh sebesar 4.500.000 per masing-masing tanggungan tersebut. Baik, untuk selanjutnya adalah penghasilan atau kerugian bagi wanita kawin yang termuat dalam pasal 8 ayat 1. Penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin dianggap sebagai penghasilan atau merupakan kerugian bagi suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh pasal 21. Dan yang kedua ada pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Selanjutnya yaitu suami istri dikenakan pajak secara terpisah yang termuat dalam pasal 8 ayat 2 dan ayat 3, yaitu apabila mereka hidup berpisah maka penghitungan PKP dan pengenaan pajaknya dilakukan secara sendiri-sendiri. Kemudian apabila istri memilih menjalankan hak dan kewajiban pajak sendiri, dan apabila mereka mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis, maka penghitungan pajaknya berdasar penghasilan neto suami dan istri itu keduanya itu digabung. Kemudian yang kedua, besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami istri tersebut sebanding dengan penghasilan neto mereka. Untuk selanjutnya yaitu penghasilan anak yang belum dewasa yang termuat dalam pasal 8 ayat 4. Penghasilan tersebut digabung dengan penghasilan orang tuanya, kecuali penghasilan dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha orang yang mempunyai hubungan istimewa. Ini termuat dalam UU PPh yang baru. Pengecualian ini dihapuskan. Kemudian yang selanjutnya ada penentuan penghasilan neto usaha atau pekerjaan bebas. Dilakukan pembukuannya dilakukan seperti berikut ini. Ada peredaran bruto, kemudian dikurangi oleh biaya fiskal, dan hasilnya merupakan penghasilan neto. Kemudian dilakukan pencatatan, yaitu pencatatannya sebagai berikut. Ada peredaran bruto, kemudian ada norma penghitungan neto, kemudian hasilnya adalah penghasilan neto. Kemudian apabila wajib pajak orang pribadi dengan omset kurang dari sama dengan 4,8 miliar sejak 2009 dengan jenis usaha yang bukan objek menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Bab selanjutnya ada norma penghitungan. Norma penghitungan adalah pedoman untuk menentukan penghasilan neto wajib pajak. Karena wajib pajak tersebut tidak wajib melakukan pembukuan. Wajib pajak yang boleh menggunakan norma penghitungan yaitu yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya maksimal senilai sebesar 4.800.000.000. Kemudian yang kedua yaitu memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun buku. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyelenggarakan pencatatan, dan
Yang terakhir yaitu wajib pajak yang tidak menyampaikan pemberitahuan akan menggunakan norma penghitungan sebagai dasar penghitungan pajaknya kepada Direktur Jenderal Pajak dianggap memilih untuk menggunakan pembukuan. Bab selanjutnya ada biaya fiskal. Biaya fiskal ini termuat dalam pasal 6 ayat 1. Yang pertama itu biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Yang pertama ada kegiatan pembelian bahan, kemudian yang kedua ada kegiatan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Kemudian ada bunga, sewa, dan royalti. Selanjutnya ada biaya perjalanan, ada biaya pengolahan limbah, kemudian selanjutnya ada premi asuransi, ada biaya promosi dan penjualan yang diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, ada biaya administrasi, dan yang terakhir ada pajak kecuali pajak penghasilan. Yang poin B yaitu ada penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lainnya. Kemudian poin C yaitu ada iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian poin D ada kerugian karena penjualan atau pengalihan harta. Kemudian poin E ada kerugian dari selisih kurs mata uang asing. Dan poin F ada biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Kemudian poin G ada biaya beasiswa, magang, dan penelitian. Biaya fiskal selanjutnya yang termuat dalam pasal 6 ayat 1 poin H yaitu ada piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat yang pertama telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Kemudian ada wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian selanjutnya telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah. Baik, yang selanjutnya ada biaya fiskal yang termuat dalam pasal 6 ayat 1 poin I melanjutkan yang tadi adalah ada sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional. Kemudian ada sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah. Kemudian ada biaya pembangunan infrastruktur sosial yang termuat atau diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian ada sumbangan fasilitas pendidikan yang tentunya telah diatur di peraturan pemerintah. Kemudian ada sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur di peraturan pemerintah. Selanjutnya, ada kompensasi rugi yang diatur pada pasal 6 ayat 2. Di sini, kompensasi rugi adalah apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 didapat kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai 5 tahun. Yang selanjutnya ada biaya bukan fiskal yang diatur pada pasal 9 ayat 1. Yang pertama, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil koperasi atau sisa hasil usaha koperasi. Dan selanjutnya, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. Yang ketiga ada pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih, cadangan untuk usaha asuransi, termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kemudian cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, dan cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat
pembuangan limbah industri. Kemudian untuk biaya bukan fiskal keempat adalah premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Yang kelima, itu ada penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Biaya bukan fiskal yang keenam, itu ada jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu yang ketujuh ada harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf A dan huruf B. Kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf I sampai dengan huruf M, serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya itu wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Kemudian ada pajak penghasilan. Yang selanjutnya ada biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Yang selanjutnya, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undang di bidang perpajakan. Selanjutnya, bukan biaya fiskal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000. Yang pertama, itu ada pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 8 huruf F dan huruf G Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sepanjang tidak dapat dibuktikan bahwa pajak masukan tersebut benar-benar telah dibayar. Selanjutnya itu ada penyusutan fiskal. Nah, di sini untuk penyusutan fiskal itu yang pertama, nilai residu tidak diakui. Kemudian, tanah tidak disusutkan, aktiva tetap yang diperoleh sebelum tahun 2001 pada tahun perolehannya disusutkan setahun penuh. Yang selanjutnya, aktiva tetap yang diperoleh sejak 1 Januari 2001 pada tahun perolehannya disusutkan mulai bulan perolehannya. Dan pengelompokan aktiva tetap sesuai masa manfaatnya diatur di KMK 183 garing KMK titik 02 garing 2002. Nah, di sini ada tabelnya untuk kelompok harta berwujud, kemudian ada masa manfaat dan tarif penyusutan. Di sini tarif penyusutannya ada dua metode, yaitu garis lurus dan saldo menurun. Nah, yang pertama itu bukan bangunan untuk kelompok 1, masa manfaat 4 tahun, kemudian tarif penyusutannya untuk garis lurus sebesar 25%, untuk saldo menurun sebesar 50%. Untuk kelompok kedua
yaitu masa manfaat 8 tahun, tarif penyusutan yang menggunakan metode garis lurus sebesar 12,5%, sedangkan yang menggunakan metode saldo menurun sebesar 25%. Untuk kelompok 3, masa manfaat 16 tahun, tarif penyusutan yang menggunakan metode garis lurus sebesar 6,25%, sedangkan untuk metode saldo menurun sebesar 12,5%. Nah, untuk kelompok 4, masa manfaat 20 tahun, tarif penyusutannya untuk menggunakan garis lurus sebesar 5%, sedangkan menggunakan saldo menurun sebesar 10%. Yang kedua, bangunan permanen dan tidak permanen. Untuk bangunan permanen yang masa manfaatnya 20 tahun, tarif penyusutannya menggunakan metode garis lurus sebesar 5%. Kemudian, untuk bangunan tidak permanen yang masa manfaatnya 10 tahun, yaitu tarif penyusutannya menggunakan garis lurus sebesar 10%. Nah, untuk dasar penyusutannya yaitu harga perolehan dan nilai sisa buku fiskal pada awal tahun. Yang selanjutnya ada amortisasi fiskal. Yang pertama, amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran. Yang kedua, untuk harta tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, maka menggunakan masa manfaat yang terdekat. Yang selanjutnya, diatur pula amortisasi untuk biaya-biaya tertentu, yaitu ada biaya pendirian dan biaya pelunasan modal. Yang kedua ada biaya praoperasi. Yang ketiga ada biaya memperoleh hak di bidang penambangan minyak dan gas bumi. Yang keempat ada biaya memperoleh hak di bidang penambangan selain minyak dan gas bumi. Kemudian, mari kita perhatikan pada tabel. Tabelnya, yang pertama ada kelompok harta tidak berwujud, masa manfaat, dan tarif penyusutan. Nah, untuk tarif penyusutannya sama dengan sebelumnya. Ada dua metode, yang pertama itu ada metode garis lurus, dan yang kedua ada metode saldo menurun. Selanjutnya, untuk bukan bangunan kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun, tarif penyusutannya menggunakan metode garis lurus yaitu sebesar 25%, sedangkan untuk metode saldo menurun tarifnya sebesar 50%. Yang untuk kelompok kedua dengan masa manfaat 8 tahun menggunakan garis lurus sebesar 12,5% dan untuk saldo menurun sebesar 25%. Yang selanjutnya, kelompok ketiga dengan masa manfaat 16 tahun, tarifnya dengan metode garis lurus sebesar 6,25%, menggunakan metode saldo menurun sebesar 12,5%. Untuk kelompok 4 dengan masa manfaat 20 tahun, tarifnya menggunakan garis lurus sebesar 5%, sedangkan menggunakan saldo menurun sebesar 10%. Nah, untuk dasar penyusutannya menggunakan harga perolehan dan nilai sisa buku fiskal awal tahun. Kemudian, tarif pasal 17 wajib pajak badan atau umum. Nah, tarifnya 5% lebih rendah daripada tarif umum. Syaratnya yaitu 40% saham diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia dan pemegang sahamnya minimal 300 orang. Yang kedua, syarat lain yang diatur di peraturan pemerintah. Yang selanjutnya, untuk tarif pasal 17 wajib pajak badan. Untuk yang khusus, yaitu wajib pajak badan
dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar, yaitu mendapat fasilitas. Fasilitasnya berupa pengurangan tarif 50% dari tarif umum yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Untuk tarif pajak wajib pajak ada dua, yaitu untuk orang pribadi dan tarif pajak untuk wajib pajak badan. Nah, di sini untuk orang pribadi diatur pada pasal 17 ayat 1A, yaitu tarifnya 5% dengan lapisan PKP sampai dengan 50 juta. Untuk 15% yaitu lapisan PKP lebih dari 50 juta sampai 250 juta. Kemudian tarif 25% untuk lapisan PKP lebih dari 250 juta sampai 500 juta. Yang terakhir itu 30% untuk lapisan PKP lebih dari 500 juta. Nah, yang selanjutnya pada tarif pajak wajib pajak badan. Yang pertama, sesuai pasal 17 ayat 1B, yaitu tarifnya 28% untuk tahun 2008 sampai 2009. Diatur pada pasal 17 ayat 2A, yaitu 25% mulai tahun 2010. Yang ketiga itu menurut pasal 17 ayat 2B, tarifnya 20% bagi PT yang leasing di BEI dan minimal 40% sahamnya diperdagangkan dari total saham yang disetor. Jumlah pemegang sahamnya minimal 300 orang. Kemudian, menurut pasal 31E, yaitu bagi wajib pajak badan dengan peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, ada bagian PKP dapat didiskon dan non-diskon. Yang selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yaitu tarifnya 0,5% bagi wajib pajak badan dengan peredaran bruto kurang dari sama dengan 4,8 miliar. Selanjutnya, ada objek pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Yang pertama, penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun. Yang kedua, tidak termasuk penghasilan dari usaha adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Yang ketiga, peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang. Nah, di sini adalah penjelasan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Yang pertama, tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Yang selanjutnya, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, dan entertainment lainnya. Yang selanjutnya ada olahragawan. Kemudian ada penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
Yang selanjutnya ada pengarang, peneliti, dan penerjemah. Kemudian agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, perantara, kemudian petugas penjajah barang dagangan. Yang selanjutnya agen asuransi, distributor perusahaan, pemasaran berjenjang atau penjualan langsung, dan kegiatan sejenisnya. Kemudian, untuk pengecualian wajib pajak. Yang pertama, wajib pajak memilih untuk dikenakan pajak penghasilan berdasarkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A, pasal 17 ayat 2A, atau pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, itu ada wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Nah, yang ketiga, wajib pajak badan memperoleh fasilitas pajak penghasilan berdasarkan pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan beserta perubahan atau penggantinya. Yang ketiga, ada bentuk usaha tetap atau BUT. Yang keempat, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun yang tidak menetap, dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. Kemudian, wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi 4,8 miliar. Selanjutnya, ada dalam hal peredaran bruto wajib pajak telah melebihi jumlah 4,8 miliar pada suatu tahun pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak pada tahun pajak berikutnya dikenai tarif pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Untuk penyetoran dan pelaporan, penyetoran paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk SSP berfungsi sekaligus sebagai SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 jika SSP telah divalidasi dengan NTPN
dianggap telah lapor SPT masa PPh pasal 4 ayat 2. Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak penghasilan dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dari peredaran bruto yang memperoleh fasilitas adalah 4,8 miliar dikali PKP peredaran bruto. Sedangkan jika peredaran bruto lebih dari 50 miliar sesuai dengan pasal 17 ayat 2A, PPh terutang sama dengan 25% dikali PKP. PKP yang dimaksud di sini yaitu termasuk badan dengan peredaran bruto kurang dari sama dengan 4,8 miliar tapi memilih menghitung menggunakan tarif PPh pasal 17 ayat 2A atau PPh pasal 31E. Untuk tarif PPh wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas, yaitu jika penghasilan bruto atau peredaran bruto kurang dari sama dengan 4,8 miliar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berlaku per 1 Juli 2018 dikenakan PPh bersifat final untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktunya yaitu 7 tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Setelahnya menggunakan tarif PPh pasal 17. Jika peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar atau jika peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar, PPh terutangnya sama dengan PKP dikali tarif pajak PPh pasal 17. PKP di sini termasuk PKP dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar tetapi memilih menghitung menggunakan tarif PPh pasal 17 ayat 1A.